Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Sebelum kakak cerita, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Kali ini kakak akan bercerita tentang Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud hidup di suatu dataran bernama Al-Hijr yang terletak antara Hijaz dan Syam. Dataran ini sangat subur. Kekayaan alamnya yang melimpah membuat penduduknya hidup sejahtera. Tetapi kaum Samud tidak beriman kepada Allah. Mereka lebih memilih menyembah berhala. Tak lama, Allah mengutus Nabi Saleh untuk meluruskan keyakinan kaum Samud. Dia berasal dari kaum Samud. Nabi Saleh adalah seorang yang tangkas, cerdik, rendah hati, dan ramah dalam bergaul. Nabi Saleh mulai berdakwah mengingatkan kaumnya. Wahai saudaraku, Allah adalah Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bersyukurlah kepadanya. Tinggalkan patung-patung yang mati, kata Nabi Saleh. Hai Saleh, kamu benar-benar gila. Bagaimana mungkin kami mempercayai Tuhanmu yang tidak terlihat, kata kaum Samud. Begitulah kaum Samud. Mereka tidak mempercayai Allah. Hanya beberapa orang miskin yang mau mengakui ajaran Nabi Saleh. Sementara orang-orang kaya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh. Tetapi Nabi Saleh tidak putus asa. Dia terus berdakwah meskipun celaan dan ejekan dia terima setiap hari. Suatu hari, kaum Samud menerima bukti kenabian Nabi Saleh. Nabi Saleh pun mengajukan perjanjian kepada kaum Samud. Jika dia menunjukkan mukjizat sebagai nabi, maka mereka harus beriman kepada Allah. Setelah ada kesepakatan, Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan memohon ridho-Mu, tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada kaumku, kata Nabi Saleh. Pada hari yang ditentukan, kaum Samud berkumpul di sebuah bukit. Tak lama, muncullah seekor unta betina dari batu karang besar. Semua mata memandang tak berkedip pada unta yang tiba-tiba muncul. Wah, aneh sekali, kata seorang kaum Samud. Luar biasa, kata lainnya. Inilah unta Allah. Janganlah kalian mengganggunya. Biarkan unta ini mencari makanan sendiri. Unta ini mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu, dan bagi ternakmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu mengganggu binatang ini, kata Nabi Saleh. Para pembesar kaum Samud malu. Mereka tidak bisa menjatuhkan kehormatan Nabi Saleh. Segala upaya mereka lakukan untuk menggagalkan dakwah Nabi Saleh. Akhirnya, mereka membuat sebuah rencana jahat. Dihasutlah para pemilik ladang dan kebun bahwa unta Nabi Saleh akan mengancam ternak mereka. Seorang pembesar bahkan bersedia memberikan hadiah besar kepada orang yang berhasil membunuh unta Nabi Saleh. Musyaddad bin Muharrij dan Gudar bin Salif bersedia membunuh unta Nabi Saleh. Suatu hari, Musyaddad dan Gudar dibantu 7 orang lelaki bersembunyi. Ketika unta datang, Gudar langsung membunuh unta itu. Mereka menantang Nabi Saleh untuk membuktikan ancaman yang dulu pernah dikatakannya. Wahai Nabi Saleh, untamu telah mati. Mana azab yang dulu pernah kamu katakan? Hahaha, ejek Gudar. Aku telah memperingatkan kamu, maka tunggulah azab Allah pasti datang, kata Nabi Saleh. Selama 3 hari, kaum Samud bergembira. Mereka benar-benar tidak mempercayai ancaman Nabi Saleh.
Bahkan, mereka berencana membunuh Nabi Saleh. Pada malam hari, sekelompok orang mendatangi rumah Nabi Saleh. Tetapi, saat mereka masuk, tiba-tiba ditimpa batu besar hingga mati. Allah melindungi Nabi Saleh. Keesokan harinya, Nabi Saleh dan pengikutnya pergi meninggalkan kaum Samud menuju ke Ramlah di Palestina. Tak lama, azab pun datang. Gempa bumi yang dahsyat disertai halilintar menyambar kaum Samud hingga akhirnya mereka semua binasa. Sekian dulu cerita dari kakak.